warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anini Kristia Shalom, absen 4 dari kelas 10-5. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai materi yang terdapat pada pelajaran informatika kelas 10 bab 4 tentang sistem komputer. Nah, perlu diketahui ya bahwa pada mata pelajaran informatika kelas 10 bab 4 tentang sistem komputer ini terdapat 4 submateri yang akan dipelajari di dalamnya. Antara lain yaitu yang pertama, komputer dan komponen penyusunnya, yang kedua, interaksi manusia dan komputer, yang ketiga, kolaborasi dalam sistem komputer, dan yang keempat, sistem operasi. Mari kita bahas yang pertama yaitu komputer dan komponen penyusunnya. Secara umum, komputer adalah peralatan elektronik yang menerima masukan data, mengolah data, dan memberikan hasil keluaran dalam bentuk informasi, baik itu berupa gambar, teks, suara, maupun video. Gambaran umum sebuah komputer tampak seperti pada gambar yang sudah tertera, di mana data, yaitu teks, suara, klik, sentuhan, atau lainnya, dari peranti masukan akan diproses oleh Central Processing Unit atau CPU untuk menghasilkan output berupa tampilan informasi, sinyal reaksi, dan lain-lain, yang nantinya akan direpresentasikan melalui peranti keluaran. Nah, sistem komputer terdiri atas beberapa bagian, yaitu yang pertama perangkat keras atau hardware, yang kedua perangkat lunak atau software, dan yang ketiga pengguna. Semua komponen tersebut saling mendukung sehingga komputer dapat beroperasi. Perangkat keras komputer membutuhkan perangkat lunak agar komputer bisa dihidupkan dan difungsikan. Jika hardware yang tidak disertai software, komputer hanyalah sebuah mesin yang tidak berguna. Kita bahas yang perangkat keras atau hardware terlebih dahulu ya. Nah, perangkat keras atau hardware ini adalah komponen isik pada komputer yang dapat disentuh, dilihat, atau dipindahkan. Nah, contohnya ada seperti pada gambar ya, yaitu ada CPU, motherboard, keyboard, mouse, RAM, dan hard disk. Yang kedua, perangkat lunak atau software. Perangkat lunak adalah kode-kode program yang dibuat menggunakan bahasa pemrograman. Kode-kode tersebut merupakan kumpulan perintah atau instruksi untuk menjalankan tugas tertentu sesuai dengan keinginan pengguna atau untuk mengendalikan kerja perangkat keras. Nah, jika sebuah sistem komputer itu diibaratkan manusia, perangkat keras adalah otak dan perangkat lunak itu adalah pikiran. Contohnya sistem operasi, aplikasi atau app, dan lain-lain. Nah, yang terakhir itu ada pengguna. Pengguna sendiri adalah orang yang menggunakan atau mengoperasikan komputer itu. Untuk pemahaman lebih lanjut tentang pengguna ini, kita dapat temukan pada materi dampak sosial informatika. Nah, sekarang kita masuk ke jenis-jenis komputer. Jenis-jenis komputer berdasarkan ukurannya, komputer dibagi menjadi beberapa jenis antara lain seperti di slide berikutnya ini. Nah, yang pertama ini ada mikrokomputer atau komputer mikro. Komputer mikro ini merupakan komputer yang memiliki ukuran kecil dibandingkan dengan komputer lainnya dan menggunakan mikroprosesor sebagai CPU atau unit pemrosesannya utama. Contoh dari komputer mikro antara lain seperti ultrabook, permainan konsol, telepon pintar, dan tablet. Nah, yang kedua ini terdapat komputer personal atau PC. Komputer personal atau PC ini tuh memiliki ukuran yang lebih besar dari komputer mikro yang sebelumnya tadi dan memiliki kemampuan penyimpanan pengolahan data yang lebih besar dibandingkan dengan komputer mikro dan dibuat untuk penggunaan personal. PC ini dapat berbentuk desktop PC, dirancang yang ditaruh di meja,
atau biasa kita sebut sebagai laptop. Nah, yang keempat ada mini komputer. Mini komputer ini berbeda dengan komputer personal. Komputer mini berukuran lebih besar dan mempunyai kapasitas memori maupun pemroses yang lebih besar. Komputer mini ini dipakai menunjang kebutuhan pengolahan informasi perusahaan skala menengah. Yang kelima ada komputer mainframe. Komputer mainframe ini berukuran lebih besar dibandingkan dengan komputer lainnya dan biasanya digunakan oleh perusahaan-perusahaan besar sebagai server atau peladen. Nah, yang terakhir ada superkomputer, memiliki ukuran yang paling besar dan memiliki kapasitas pengolahan data dan kinerja yang paling kuat. Superkomputer ini memiliki kemampuan untuk melakukan triliunan perintah atau instruksi per detik yang dapat dihitung dalam flops atau floating point operation per second. Nah, selanjutnya kita sudah memasuki yang B, yaitu interaksi manusia dan komputer. Sebuah sistem komputasi terdiri atas perangkat keras dan perangkat lunak yang saling berinteraksi. Nah, berbagai macam jenis interaksi dapat dilakukan oleh pengguna dengan sistem komputer, di antaranya sebagai berikut. Yang pertama ada berbasis GUI atau Graphical User Interface, merupakan antarmuka yang menggunakan menu grafis untuk memudahkan pengguna berinteraksi dengan komputer. GUI ini merupakan antarmuka pada sistem operasi komputer yang menggunakan menu grafis. Yang kedua yaitu ada antarmuka berbasis perintah atau Command Line Interface atau CLI. Sistem operasi berbasis CLI ini merupakan tipe antarmuka melalui teks terminal. Jadi pengguna menjalankan perintah dan program di sistem operasi tersebut dengan cara mengetikkan baris-baris tertentu. Nah, yang ketiga melalui suara atau audio. Antarmuka menggunakan suara memungkinkan pengguna mengucapkan sesuatu dan hasilnya akan direkam dalam bentuk format audio. Antarmuka ini hanya memungkinkan jika perangkat keras menyediakan perekam suara dan melalui aplikasi. Yang keempat yaitu melalui berbagai piranti masukan lainnya. Selain melalui perangkat lunak, pengguna dapat berinteraksi langsung ke komputer melalui piranti masukan, seperti yang dijelaskan sebelumnya, yaitu seperti keyboard, joystick, mouse, touchpad, layar sentuh, keyboard virtual, dan lain-lain. Nah, yang kelima melalui gambar atau video. Antarmuka menggunakan gambar hanya dimungkinkan jika perangkat keras menyediakan kamera. Kamera akan merekam gambar dan melalui aplikasi akan menyimpan gambar dalam format bentuk video. Nah, kita sekarang memasuki pada poin C, yaitu kolaborasi dalam sistem komputer. Di dalam sistem komputer, perangkat keras berkolaborasi dengan perangkat lunak aplikasi atau piranti lain melalui sistem operasi. Sistem operasi pun berkolaborasi dengan aplikasi untuk berinteraksi dengan pengguna. Nah, kolaborasi itu menghasilkan sebuah sistem komputasi yang akan bermanfaat bagi pengguna. Nah, dalam sistem komputer kan terjadi interaksi dan kolaborasi. Ini juga sering dijumpai dalam kehidupan sehari-hari, seperti software yang digunakan di sebuah toko, warnet, kantor, rumah sakit, dan sebagainya. Nah, contohnya ketika membeli laptop baru dan akan membuat laporan di dalamnya perlu menginstal sistem operasi terlebih dahulu sebelum aplikasi pengolah kata. Nah, sebagai contoh ialah ketika membeli laptop baru dan akan membuat laporan di dalamnya, itu kan perlu menginstal sistem operasi terlebih dahulu sebelum aplikasi pengolah kata. Hal ini menunjukkan bahwa kedua software di atas saling bekerja sama satu sama lainnya. Sebuah software bergantung pada software lainnya. Nah, sekarang kita memasuki poin yang terakhir, yaitu sistem operasi. Sistem operasi atau OS adalah perangkat lunak sistem yang mengelola perangkat keras komputer, sumber daya perangkat lunak, dan menyediakan layanan umum untuk program komputer.
Sistem operasi berfungsi untuk mengendalikan, mengontrol, atau memberikan koneksi antar perangkat keras komputer. Contoh dari sistem operasi ialah di antara lain seperti Linux, Android, iOS, dan sebagainya. Sistem operasi berfungsi untuk mengelola proses, memori utama, mengelola file, mengelola penyimpanan sekunder, serta melakukan proteksi dan keamanan. Selanjutnya, dalam sistem operasi terdapat 9 fungsi, yaitu yang pertama, menyediakan antarmuka ke pengguna untuk berinteraksi dengan komputer. Tanpa antarmuka yang mudah digunakan, komputer juga akan sulit untuk digunakan. Yang kedua, mengendalikan input dan output. Yang ketiga, mengelola perangkat keras dan periferal. Yang keempat, mengelola permuatan perangkat lunak dan menjalankan perangkat lunak. Yang kelima, mengelola file seperti copy, save, sort, delete, dan lain-lain. Yang keenam yaitu menangani interupsi dan kesalahan atau biasa disebut dengan error ya. Yang ketujuh, mengelola prosesor. Yang kedelapan, mengelola memori. Dan yang terakhir, yang kesembilan, mengelola keamanan. Nah, seperti itu kira-kira penjelasan mengenai materi sistem komputer bab 4 pada pelajaran informatika kelas 10. Terima kasih telah mendengarkan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.